Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam, tapi wafat dalam keadaan tak punya sehelai kafan pun? Itulah Khadijah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kisah yang membuat banyak orang menangis ketika mendengarnya. Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia, bangsawan, dan pedagang kaya raya di Mekah. Sepertiga, bahkan ada yang menyebut 2/3 wilayah Mekah adalah miliknya. Ia bukan hanya sekedar hartawan. Khadijah dikenal dengan gelar At-Thahirah, wanita suci. Orang-orang menghormatinya. Para bangsawan Quraisy menginginkannya. Namun Khadijah memilih seorang pemuda yatim yang tidak punya harta tapi punya akhlak mulia. Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang wanita bangsawan terhormat rela mendampingi seorang pemuda yang kala itu tidak terkenal, tidak berharta, tapi karena nuraninya yakin, inilah lelaki yang benar. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar, takut, dan menggigil. Dan siapa yang pertama kali menyambutnya? Khadijah. Dialah yang menenangkan suaminya. Dia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, engkau membantu yang lemah, engkau memuliakan tamu, engkau menolong orang yang kesusahan." Khadijah bukan sekedar istri, ia adalah peneguh hati Nabi. Bayangkan, tanpa Khadijah siapa yang akan menenangkan Rasulullah di awal-awal dakwahnya? Kekayaan Khadijah habis. Semuanya ia berikan untuk Islam, untuk dakwah, untuk membantu kaum muslimin yang tertindas. Baju yang dipakai Rasulullah, makanan yang disantap sahabat, bahkan pakaian kaum muslimin, semuanya pernah berasal dari harta Khadijah. Tapi Khadijah tidak pernah menyesal, tidak pernah mengeluh. Baginya semua itu adalah jalan menuju Allah. Pernah suatu ketika, Khadijah menyusui Fatimah kecil. Karena makanan sudah habis, susu di dadanya tidak keluar lagi. Yang keluar justru darah. Darah itulah yang masuk ke mulut Fatimah kecil. Bayangkan, wanita yang dulunya hartawan, kini hidup dalam kesusahan. Namun ia tetap tersenyum. Tetap setia mendampingi suaminya. Suatu hari, Rasulullah pulang dalam keadaan lelah, dihina, difitnah, dilempari batu oleh kaum Quraisy. Beliau pulang dan tidur di pangkuan Khadijah. Khadijah membelai lembut kepala suaminya. Air matanya menetes, jatuh ke wajah Rasulullah hingga beliau terbangun. Beliau bertanya dengan lembut, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menjadi istriku?" Khadijah menggeleng sambil berkata, "Dulu aku wanita bangsawan, aku korbankan kebangsawanan itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Dulu aku wanita kaya, aku serahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tapi engkau masih berjuang untuk Islam. Wahai Rasulullah, jika engkau harus menyeberangi sungai, namun tak ada jembatan, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikan ia sebagai jembatan agar engkau bisa terus berdakwah." Bayangkan, seorang istri rela bahkan tulangnya dijadikan jembatan perjuangan dakwah suaminya. Menjelang wafat, Khadijah memanggil Fatimah. Dengan suara lemah ia berkata, "Putriku, mintalah kepada ayahmu sorban yang biasa ia pakai menerima wahyu, jadikan itu kain kafanku. Aku malu meminta sendiri." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Namun di saat itulah malaikat Jibril turun membawa 5 kain kafan. "Ini untuk Khadijah, untukmu wahai Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali, dan untuk Hasan." Rasulullah bertanya, "Lalu mengapa engkau menangis, Jibril?" Dengan suara bergetar Jibril menjawab, "Karena Husain, cucumu, ia akan wafat terbantai di padang Karbala, tanpa kafan, tanpa dimandikan, tergeletak di tanah." Sungguh pilu hati Rasulullah. Rasulullah memeluk jasad Khadijah sambil berkata, "Wahai Khadijahku sayang, demi Allah, aku tidak akan pernah mendapat istri sepertimu. Engkau berikan segalanya untukku, untuk Islam. Tapi permintaan terakhirmu hanyalah sahlai sorban." Beliau menangis terseduh. Khadijah wafat dalam keadaan sederhana, tanpa harta, tanpa kemewahan. Namun justru karena itulah,
Ia hidup mulia bahkan setelah wafat. Namanya abadi. Ia adalah Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, wanita yang syurga pun merindukannya. Saudaraku, kisah Khadijah mengajarkan kita, cinta sejati bukanlah tentang harta dan kemewahan, tapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan iman. Jika kisah ini membuat hatimu bergetar, tekan tombol like, hati, bagikan kisah mulia ini, dan tuliskan di komentar, "Aku cinta Khadijah radhiyallahu anha." Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.